Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Aditya Nugroho, mahasiswa Universitas PGRI Semarang, program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang baris berbaris dalam pramuka. Yang pertama, pengertian. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan militer yang diarahkan pada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Yang kedua adalah kewajiban pelatih, yaitu seorang pelatih seharusnya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh serdik atau peserta didik. Yang kedua, merupakan jaminan keberhasilan latihan yang dihendaki mengenai materi, waktu, tempat, alat, dan sebagainya. Menjaga keseimbangan dalam segala hal. Memberikan pujian atau teguran pada tempatnya tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Teliti supaya tidak memberikan hasil yang setengah-setengah, sederhana dalam perkataan dan tindakan. Latihan dimaksudkan untuk mencapai kebiasaan atau kepahaman, tidak semata-mata pengetahuan, sehingga dibandingkan perkataan yang lebih baik lagi dengan teladan, koreksi, dan mengulangi sampai paham. Aba-aba. Pengertian aba-aba adalah perintah yang diberikan oleh pelatih atau komandan kepada pasukan untuk dilakukan secara serentak dan berturut-turut. Ada 3 bentuk aba-aba. Yang pertama adalah aba-aba petunjuk, yang kedua aba-aba pelaksanaan, dan yang ketiga aba-aba peringatan. Cara memberikan aba-aba. Yang pertama, berdiri dalam sikap sempurna dan menghadap pasukan. Kedua, apabila aba-aba yang diberikan itu berlaku pula untuk si pemberi aba-aba, maka pada saat memberi aba-aba tidak menghadap pasukan. Contoh, saat komandan upacara mengistirahatkan pasukan untuk menerima amanat dan inspektur upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Pada taraf permulaan latihan, aba-aba yang ditujukan kepada pasukan yang sedang bergerak. Aba-aba pelaksanaannya harus selalu bertepatan dengan jatuhnya salah satu kaki tertentu yang pelaksanaan gerak dilakukan dengan tambahan 1 langkah pada waktu berjalan atau 3 langkah pada waktu berlari. Cara memberi aba-aba. Pada taraf lanjutan, aba-aba pelaksanaan dapat diberi bertepatan dengan jatuhnya kaki yang berlawanan, yang pelaksanaan geraknya dilakukan dengan tambahan 2 langkah pada waktu berjalan atau 4 langkah pada waktu berlari. Kemudian berhenti atau maju dengan mengubah bentuk dan arah pada pasukan. Semua aba-aba diucapkan dengan suara nyaring, tegas, dan bersemangat. Memberi aba-aba petunjuk yang dirangkaikan dengan aba-aba peringatan dan pelaksanaan. Pengucapan tidak diberi nada. Pemberian aba-aba peringatan wajib diberi nada pada suku kata pertama dan terakhir. Nada suku kata terakhir diucapkan lebih panjang menurut besar kecilnya pasukan. Aba-aba pelaksanaan senantiasa diucapkan dengan cara yang dihentakkan. Keluar barisan. Untuk saf depan tidak perlu balik kanan, tetapi langsung menuju ke arah yang memanggil. Untuk
saf tengah dan belakang, balik kanan, kemudian melalui belakang, saf paling belakang, selanjutnya memilih jalan terdekat menuju arah pemanggil. Untuk orang yang berada di ujung kanan atau kiri tanpa balik kanan, langsung menuju arah yang memanggil, termasuk saf tengah, 2, 3, dan seterusnya. Untuk saf depan tidak perlu balik kanan, tapi langsung maju ke arah yang memanggil. Untuk saf di belakang saf pertama, untuk banjar tengah setelah balik kanan, kemudian melalui belakang saf sendiri, selanjutnya memilih jalan terdekat menuju arah pemanggil. Cara penyampaian laporan apabila anggota pasukan dipanggil ketika sedang dalam barisan. Yang pertama, pelatih atau komandan memanggil seorang anggota yang bernama, kemudian menjawab dalam posisi sikap sempurna, kemudian mengucap laporan, selanjutnya menunggu perintah. Setelah menerima perintah atau petunjuk, ia mengulangi perintah tersebut. Selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan oleh pemanggil, yaitu memimpin gerakan jasmani. Setelah selesai melaksanakan perintah petunjuk, kemudian menghadap 4-5 langkah di depan pemberi perintah yang memanggil. Setelah mendapat perintah, mengulangi perintah, kemudian balik kanan dan kembali ke tempat. Gerakan di tempat. 1. Sikap sempurna, istirahat di tempat. Periksa kerapian, lencang kanan atau kiri, setengah lengan lencang kanan atau kiri, lengan lencang depan. Cara berhitung. Gerakan berjalan. Maju jalan, langkah biasa, langkah tegap, langkah perlahan, langkah ke samping, langkah ke belakang, langkah ke depan, langkah sewaktu lari, langkah merdeka, ganti langkah, jalan di tempat, berhenti, perubahan arah dari berhenti ke berjalan, perubahan arah dari berjalan ke berhenti, perubahan arah dari berjalan ke berhenti, perubahan arah pada waktu berlari, perubahan arah pada waktu berlari, kemudian haluan kanan atau kiri, dan yang terakhir melintang kanan atau melintang kiri. Perubahan arah, hadap kanan atau hadap kiri, hadap serong kanan atau hadap serong kiri, balik kanan. Formasi barisan, buka barisan, tutup barisan, atau yang terakhir bubar. Ya, di sini saya akan mencontohkan beberapa gerakan istirahat gerakan di tempat dan gerakan yang berjalan. Yang pertama, gerakan siap atau sikap sempurna, seperti ini. Pandangan lurus ke depan, tangan berada di samping kanan dan kiri. Yang kedua, istirahat di tempat. Istirahat. Yang kedua, periksa kerapian. Periksa kerapian bisa menyesuaikan peraturan pada tiap sekolah masing-masing. Kemudian lencang kanan dan lencang kiri. Lencang kanan. Ini lencang kanan, pandangan lurus, dan ini lencang kiri. Kemudian gerakan langkah biasa. Untuk ini langkah biasa yaitu seperti orang pada saat berjalan biasa, yaitu menggunakan langkah biasa seperti ini.
Kemudian langkah tegap. Langkah tegap yaitu langkah tegap ini seperti melangkah biasa, namun posisi siap atau tegap. Jadi seperti ini. Oke, untuk selanjutnya langkah ke samping, yaitu langkah ke samping seperti ini. Selanjutnya langkah ke belakang, yaitu langkah ke belakang seperti ini. Untuk selanjutnya langkah ke depan seperti langkah ke belakang, namun gerakannya yaitu ke depan. Untuk selanjutnya yaitu hormat. Ketika hormat seperti ini, tangan lurus membentuk sudut, jari-jari pada alis atau di atas mata. Untuk tegap yaitu kembali tangan sikap sempurna yaitu siap atau tegap seperti ini. Kemudian hormat gerak seperti ini. Beda lagi saat membawa tongkat. Saat membawa tongkat yaitu hormat, yaitu seperti ini, dihentakkan seperti ini. Bisa ya, peraturan tersebut di masing-masing sekolah berbeda-beda. Ada yang seperti ini, yaitu tangan kanan membawa tongkat dan tangan kiri yang seperti ini. Sama seperti istirahat di tempat. Ketika istirahat di tempat yaitu seperti ini, kaki melebar. Namun saat membawa tongkat yaitu posisi tangan membawa tongkat saat siap seperti ini. Kemudian saat istirahat, tangan kanan yang membawa tongkat maju ke depan seperti ini. Oke. Yang pertama siap istirahat seperti ini. Saat tidak membawa tongkat seperti ini. Sekian dan terima kasih. Dan itu beberapa contoh gerakan pada saat baris berbaris. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Saya Bagas Aditya Nugroho mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.